Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fan pump. Pompa fan termasuk dalam tipe pompa positif atau rotary type positive displacement. Sifat pompa rotari membutuhkan jarak yang sangat dekat antara pompa yang berputar dan tepi luar, yang membuatnya berputar dengan kecepatan lambat dan stabil. Jika pompa rotari dioperasikan pada kecepatan tinggi, fluida menyebabkan erosi, yang akhirnya menyebabkan jarak bebas yang diperbesar yang dapat dilewati cairan, yang mengurangi efisiensi dari pompa. Pompa fan adalah pompa perpindahan positif yang digunakan untuk meningkatkan tekanan fluida yang mengalir menggunakan baling-baling yang dipasang pada rotor. Pompa ini dapat digunakan untuk mengalirkan fluida dari satu titik ke titik lain pada tekanan tinggi yang biasanya digunakan pada mobil, power steering kendaraan, dan juga digunakan pada AC. Pompa fan tidak baik untuk cairan yang sangat kental. Fan pump dapat menangani cairan kental sedang dan sangat baik untuk menangani cairan dengan viskositas rendah seperti amonia, pelarut, alkohol, gas LPG, dan lain-lain. Ini juga digunakan untuk mengubah gas bertekanan tinggi menjadi gas bertekanan rendah. Berikut adalah prinsip kerja dari pompa fan. Pada awalnya, daya diberikan ke poros pompa menggunakan motor listrik. Setelah memberikan daya, poros mulai berputar dan rotor yang terpasang pada poros juga mulai berputar. Ketika rotor berputar, baling-baling geser yang ada di slot rotor mengalami gaya sentrifugal yang diarahkan secara radial keluar. Karena gaya sentrifugal pada baling-baling geser, baling-baling bergerak keluar dan pegas yang menghubungkan rotor dan baling-baling diperpanjang. Kemudian, pegas memanjang dan baling-baling geser membentuk kontak dengan cincin dan kontak ini terbentuk selama rotor berputar. Ketika rotor berputar secara terus-menerus, setelah beberapa waktu, hisap dibuat di port inlet karena cairan tersedot ke port inlet. Fluida yang dihisap melalui saluran masuk terjebak di antara dua sudut yang berdekatan karena sudut-sudut selalu bersentuhan dengan cincin cam. Fluida yang terjebak berputar bersama dengan dua sudut yang berdekatan. Saat bergerak dari port inlet ke port outlet, fluida mengalami gaya sentrifugal yang meningkatkan tekanan fluida, dan fluida bertekanan tinggi ini dikirim ke area yang diperlukan untuk port outlet. Saat ruang meningkat antara dua baling-baling yang berdekatan, ruang hampa dibuat di dekat saluran masuk pompa baling-baling. Karena vakum dibuat, hisap dimulai dan cairan ditarik dari saluran masuk pompa. Setelah itu, saat rotor terus berputar, kompresi cairan yang terperangkap dimulai karena pengurangan ruangan antara baling-baling yang berdekatan, yaitu ukuran saku berkurang. Ketika ukuran saku berkurang, volume cairan berkurang, dan cairan yang terperangkap dikompresi dan tekanan cairan meningkat. Setelah itu, cairan bertekanan tinggi dikeluarkan dari outlet pompa baling-baling. Ada 3 jenis dari fan pump. Yang pertama, unbalanced fan pump. Sebuah dorong samping dibuat pada poros rotor karena perbedaan tekanan antara port inlet dan outlet. Karena gaya dorong samping pada poros rotor, masa pakai bantalan berkurang. Karena adanya perbedaan tekanan pada saluran masuk dan saluran keluar, maka pompa baling-baling ini disebut pompa baling-baling tidak seimbang atau unbalanced fan pump. Jenis yang kedua yaitu balanced fan pump. Balanced fan pump mempunyai ring yang elliptical. Bentuk ini akan menghasilkan perbedaan antara rotor dan cam ring, naik atau turun 2 kali setiap putaran. Balanced fan pump memiliki 2 inlet dan 2 outlet. Letaknya berlawanan supaya gaya yang melawan dari rotor menjadi balance. Jenis yang ketiga yaitu variable fan pump. Variable fan pump dikontrol dengan cara menggerakkan round ring dan mempertahankan tengah-tengah dari rotor. Variable fan pump jarang digunakan di aplikasi mesin hidrolik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.